Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Putri Andararyani dengan NIM 23043111058, kelas AK3A dengan prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih ataupun mendeskripsikan sebuah alur flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja nih ke penjelasan atau pendeskripsiannya. Nah, dapat teman-teman lihat untuk gambar flowchartnya udah ada di tampilan ya. Flowchart prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Oke, di sini pertama ada bagian pelanggan, yang dimana pelanggan membayar kas dan menghasilkan remittance advice. Selanjutnya, flow mengarah ke bagian My Room, yang dimana My Room membuat daftar remittance yang menghasilkan output berupa daftar remittance sebanyak 4 salinan. Kas, remittance advice, dan daftar remittance salinan ke-1 dikirim ke bagian kasir. Daftar remittance salinan kedua dikirim ke bagian buku jurnal. Daftar remittance salinan yang ketiga dikirimkan ke bagian piutang, dan daftar remittance salinan yang keempat atau terakhir itu dikirimkan ke pihak audit. Nah, selanjutnya yaitu bagian kasir, yang dimana kasir menerima salinan lembar ke-1 dari daftar remittance, juga remittance advice dan kas dari mailroom. Dilanjutkan dengan menyiapkan slip setoran secara manual, kemudian menulis bukti setor dan menghasilkan output, yaitu 2 salinan bukti store, yang dimana bukti setoran juga kas kemudian dikirimkan ke bank. Remittance advice itu dikirimkan ke bagian piutang. Lalu daftar remittance salinan pertama diarsipkan berdasarkan tanggal. Kita lanjut ke bagian buku jurnal. Kemudian di bagian buku jurnal, menerima daftar remittance salinan kedua dari MyRoom, kemudian dicatat ke dalam jurnal secara manual, sehingga menghasilkan output berupa jurnal penerimaan kas. Kemudian membuat rekap jurnal secara manual, sehingga menghasilkan dokumen rekapitulasi jurnal. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian piutang, yang dimana bagian piutang ini menerima salinan daftar remittance lembar ketiga dari mailroom dan remittance advice dari kasir, kemudian membandingkan dokumen tersebut secara manual. Juga dilanjutkan mencatat dalam kartu piutang secara manual, sehingga dapat menghasilkan output berupa kartu piutang dagang. Nah, kartu piutang dagang ini juga diarsipkan berdasarkan tanggal. Kita lanjut ke bagian buku besar. Rekapitulasi jurnal dilanjutkan dengan proses posting secara manual sehingga menghasilkan output berupa buku besar. Kemudian bagian bank menerima bukti setoran lembar ke-1 dan salinan kedua juga kas dari mailroom. Dengan salinan bukti setoran yang kedua diberikan ke pihak audit. Dilanjutkan dengan pihak audit yang menerima lembar bukti setor salinan kedua dari bank. Di sini audit juga menerima daftar remittance salinan keempat dari MyRoom. Kemudian melakukan perbandingan nih dokumen terkait secara manual. Dilanjutkan juga dengan membuat rekonsiliasi bank dari laporan bank secara manual dan diakhiri dengan pengarsipan dokumen secara terpisah. Nah, sekian pendeskripsian maupun penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan nih bagi teman-teman yang udah menonton juga menyimak. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.